Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nasihat bagi kita pada Minggu Paskah pertama saat ini tertulis dalam Yesaya pasal 25 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endamannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan memuliakan kain perkabungan yang disebutkan kepada segala suku bangsa, dan tulung yang diturunkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata dari segala muka, dan air umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, spesial untuk hari ini, kalau saya sampaikan sekali lagi selamat Paskah. Kalau tadi bersalaman, kali ini kita tidak bersalaman. Cuma saya mau meminta kesediaan kita untuk merespon selamat Paskah dengan mengatakan Kristus bangkit seorang. Boleh ya, ngomongin ya? Remaja masih belum, apalagi kalau berdua jangan bosan-bosan, karena tadi mereka sudah ibadah di Yesus. Kalau misalnya ada nanti ibadah hari 29, mereka sudah menjadi pengkhotbah, karena sudah 2 kali mendengarkan khotbah untuk kami. Itu pun kalau serius, kalau tidak sama doang. Jadi saya mulai meminta semua jemaat yang hadir di saat ini, selamat Paskah untuk kita semua. Iya, sepertinya belum semangat ya. Lapor ya, mengingat. Selamat kita. Selamat Paskah. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat Paskah untuk kita saat ini mengingatkan kita bahwa ada kabar kemenangan, ada kabar sukacita yang diperlihatkan oleh umat Kristen pada hari ini. Andai kata di zaman waktu Yesus itu mati karena disalibkan, kemudian dia bangkit, dan kalau pada saat itu kita ada jatuhnya sama, itu bisa saja menjadi berita yang viral atau yang spektakuler. Siapapun dari antara kita langsung cepat-cepat ngambil handphone untuk memvideokan itu. Wih, ada lagi kayak Yesus. Padahal kita sama-sama melihat dia dibawa ke dalam bukit, dari bukit kemudian dimasukkan dia ke dalam kuburnya. Semua melihat itu, bahwa Yesus itu memang dikuburkan, tapi mayatnya itu tidak ada lagi di tempat itu. Pasti semuanya akan ketakutan. Ada yang ketakutan karena mungkin Yesus itu diculik, atau mungkin ada yang berpikir jangan-jangan Yesus itu bukan Tuhan seperti yang diberitakan. Jangan-jangan Yesus itu salah satu dari anggota murid-muridnya itu. Banyak orang muda yang ingin membuktikan bahwa dia bukan bangkit, tetapi melalui penampakannya kepada para perempuan
spesial ya untuk perempuan. Saya bangga jadi perempuan, apalagi kalau mengingat pesta Paskah. Karena perempuan yang pertama sekali mengetahui kubur itu kosong, berarti sebab dia hidup. Itu sebabnya ada tradisi untuk HKBPJ Bubur. Setiap Paskah harus ada dia perempuan melayani satu hari ini. Saya yakin ibu-ibu yang ada di depan ini sudah sangat lelah mengaminkan. Sedangkan saya sudah 4 yang dari jam 3 saya di sini pulang saya di rumah. Padahal saya coba kan sangat dekat. Tapi saya kembali lagi melihat ibu-ibu yang semangat. Di mana saya ya harus lebih semangat lagi. Itu artinya selamat Paskah dan semangat Paskah ini harus betul-betul melekat dari kita sebagai orang-orang yang benar. Adakah dari antara kita ini yang pernah merasakan Tuhan? Misalnya anak-anak itu dia lulus dapat kerja untuk pertama kali, waduh luar biasa senangnya. Malah kalau misalnya ada teman satu circle-nya, dia langsung buat di grup, aku lulus, mau gini mana kita? Besti, gitu ya, sama bahasa muda ya. Besti, kita nongkrong di mana? Aku yang bayarin atau aku yang bayarin ini ya, sama beberapa. Jangan lupa, udah bertanya kali ini Pak Bobby, gitu ya. Itu maksudnya itu tujuannya sebenarnya. Bonus juga gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita merasakan kebenaran itu bisa saja juga seperti dia dari yang sakit bahkan divonis dokter sembuh, inilah kemenangan bagi kita. Saya pernah mendampingi yang sakit dari sakit yang luar biasa sampai luar biasa hampir 2 tahun. Artinya divonis dari Indonesia ini kita akan menggugurkan Indonesia ya. Divonis dari rumah sakit yang ada di Indonesia ini, di rumah sakit dia ada beda-beda hasil diagnosa. Tiba-tiba dia berpindah, karena itu nanti jadi ada yang memakan ke luar negeri gitu kan, luar negeri. Ternyata, oh ini kan obat ini untuk penyakit ini cuma seminggu diminum udah sembuh. Hanya mendengar itu dia sudah ada semangat yang baru untuk dia dan itu dirasakan sebagai kemenangan bagi dia. Dan waktu itu saya mendampingi orang-orang yang demikian karena dia tidak pernah untuk berobat ke situ dan keterbatasan bahasa. Akhirnya saya menjadi ikut minggu untuk merasakan sukacitanya. Ayo bilang, harus diikuti karena ini ada bersaksi dari kehidupanku yang telah dimenangkan. Hampir mati aku bilang. Kalau sempat aku ikuti apa yang disarankan dari tempat kita sana, ya kan? Ya telinga saya juga hampir mati dari sore. Gitu ya. Jadi memang betul-betul inilah kemuliaan itu, ya kan? Tiba-tiba dia berhenti. Jadi memang benar-benar kalau kita merasakan kemenangan yang luar biasa, pasti orang yang di sekitar kita pun bisa kita hidup jauh. Mari ayo kenalkan, kita cari tempat yang spesial, kita undang orang-orang, dan orang-orang ini adalah orang-orang istimewa tentunya. Sama seperti dalam konteks Yesaya saat ini. Sebenarnya kita mau merayakan Paskah, orang-orang yang dalam perjanjian lama sudah pernah merayakan ini, tapi bukan dengan status Yesus yang bangkit, tetapi memperingati keluarnya bangsa Israel dari penindasan Mesir pada saat itu. Itulah yang mereka rayakan setiap tahun sebagai kata pesta Paskah. Dan itu digantikan atau mereka dalam perjanjian baru ketika Allah mengutus anaknya Kristus Yesus, bukan seperti yang hanya sebatas bebas dari perbudakan, tapi ini perbudakan dosa yang tadinya kita sudah mendengar upah dosa di alam maut, tapi Tuhan datang untuk menebus kita. Apa hubungannya dengan nas ini? Ini Yesaya ayat 25 ini masuk ke proto Yesaya sebelum pembuangan. Kalau dalam pikiran saya sempat, kenapa khotbah ini enggak dari misalnya Trigo Yesaya yang setelah pembuangan artinya mereka sudah merdeka? Sampai ke situ pemikiran saya. Kok jadi sebelum
sebelum keuangan, seolah-olah seseorang ini dipersiapkan untuk penderitaan. Padahal konteksnya pasca itu kemenangan. Sempat dalam pemikiran saya, ternyata Allah sungguh baik. Siang atau dari awalnya Dia mempersiapkan segala sesuatunya dan memberikan, dalam bahasa Latin dikatakan berubah. Dalam bahasa Indonesia ini seperti ini seperti himbauan kepada orang-orang yang sudah melakukan dosa. Apa yang mau disampaikan? Kalau engkau bertobat, sadar akan dosamu dan mau berubah, engkau akan menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Karena ada suatu kalimat yang sangat mengena secara pribadi bagi saya dan atas ini. Kalimat inilah yang mungkin bisa kita ulang sebagai kado Paskah. Apa dikatakan? Ia menyediakan. Hanya kata ia menyediakan sepertinya sudah memulihkan kehidupan. Apa yang disediakannya? Jadi Yesaya itu diutus Tuhan untuk bangsa Israel mengatakan, kau belum berubah. Kalau nanti kau masuk ke keuangan, tapi itu belum kematian selama-lamanya. Karena Yesuslah yang menggantikannya. Dia mati, bangkit, kemudian dia naik, turunlah Roh Kudus, kemudian dipenuhi sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Itulah pengadilan yang terakhir bagi kita. Jadi siapa yang percaya akan ditempatkan di sebelah kanan Allah Bapa atau di surga, ya kan? Kita akan berada di sisi Kristus dan bersama dengan Kristus. Itu yang lebih nikmat lagi. Dan disampaikan dalam teks ini, Yesaya memakai kata untuk menjamin kemenangan itu. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu rencana. Jadi dia akan perjamuan tanda untuk menang supaya dihimbau semua perjuangan. Kalau ada yang merasakan kemenangan dan dia mengundang orang lain, orang-orang itu pasti orang-orang istimewa. Kalau ada yang mengundang tamu dari antara kita yang hadir di tempat ini, kemudian kita diundang orang lain tidak, bagaimana kira-kira pesan yang diundang? Berarti aku spesial, istimewa. Kali ini yang punya perjamuan itu adalah Allah sendiri. Dia yang menyediakan. Tapi yang diundang ini adalah orang istimewa. Siapa orang-orang istimewa itu? Segala bangsa, umat Kristen bangsa ini. Dia menyediakan apa yang perlu bagi kita. Sekarang tinggal kita bersedia kita menjadi orang Kristen yang istimewa. Bersediakah kita untuk menjadi pemenang dan membawakan kabar sukacita? Sebagaimana disampaikan dalam perjamuan itu, dia menyediakan makanan yang bergemuk dan bersumsum. Saya bingung, biasanya manusia ini kok itu makanan yang bergemuk? Saya pikir tadi apa ini ya, makanan yang bergemuk terus dan yang bersumsum ini. Tapi kalau dari penelitiannya, makanan yang bergemuk dan bersumsum ini adalah makanan yang mahal kualitasnya pada zaman itu. Tidak semua orang bisa merasakan kenikmatan dari kualitas ini. Artinya, kalau dia merasakannya, dia adalah orang yang istimewa. Kemudian nikmat juga disediakan anggur yang tua yang disaring endapannya, bukan anggur yang muda. Lagi-lagi berdasarkan penelitian, kalau anggur yang semakin tua maka akan semakin tinggi kualitasnya. Itu mengatakan bahwa makan minum kita dijamin oleh Allah karena disediakan bagi kita. Itu yang paling berharga bagi kita. Seperti doa Bapa yang berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Sadar tidak sadar, sebenarnya hanya bisa makan dan minum itu sudah berkat yang luar biasa. Banyak orang yang maco kan? Tahu maco? Maco makan atau makan karena sulitnya kehidupan. Kalau anak-anak gue ini kan pergi maco masuk. Artinya makan syukur, makan ya, makan yang silakan gitu ya. Jadi apa yang terjadi kemudian? Bukan hanya makan minum, tetapi dia memberikan tempat yang spesial, yaitu di atas
Gunung Sion. Di Gunung Sion inilah disediakan tempat untuk orang-orang berteduh pada saat itu. Mungkin apa lagi yang diberikan jaminan Tuhan akan memuliakan kain perkabungan yang diselipkan kepada suatu bangsa dan tubuh yang diturunkan. Jadi kenapa harus ada kain perkabungan dan tubuh ini? Ini mirip dengan orang Batak. Kalau ada yang meninggal, pasti maaf sekali untuk yang baru atau yang janda atau maaf yang menginap yang muda itu selalu diturunkan kain perkabungan ulus. Kalau di kita ada jenis ulusnya. Kalau misalnya untuk pesta pernikahan ini ulusnya ulus kita. Jadi kalau kita kasih tahu nanti anak-anak muda ini kebingungan apalagi bilang kita ini udah dari majo ini lagi ulus gitu ya. Pastinya ulus yang diturunkan sewaktu masa perkabungan. Jadi ini diturunkan begitu bertanda bahwa dia dalam kesesakan. Ketika ini diturunkan, artinya dia sedang tidak mampu untuk melihat sekitarnya karena beratnya penderitaan yang dia alaminya. Kenapa diturunkan yang tadinya 2 orang memiliki rumah tangga sekarang tinggal 1? Kenapa diturunkan? Ini adalah simbol dari atau petunjuk dari kesediaan berbulan kesesakan orang-orang yang dihukum oleh duka pada saat itu. Tetapi Allah memberikan jaminan dia akan memuliakan kain perkabungan dan tubuh itu. Artinya ada harapan untuk hidup baru. Ada harapan duka cita digantikan menjadi sukacita. Ada harapan seperti yang disampaikan pahlawan kita R.A. Kartini, habis gelap terbitlah terang. Inilah yang diwujud nyatakan di dalam kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia yang menjadi benang merah dalam masa kita saat ini. Inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Kalau orang selamat itu pasti bersukacita. Saya pernah mendengar salah seorang lansia ada di sini sama sekretaris lansia. Jadi waktu itu nanti mau menuju ke Cermon lansia. Terus Inang itu terlambat datang. Saya tanya, kenapa Inang telat? Biasanya Inang cepat. Apa kata Inang itu? Puji Tuhan Inang pendeta, puji Tuhan. Kenapa? Saya hampir mati di gerbang kita ini, katanya. Hampir mati. Kalau bukan karena Tuhan yang menolong saya, udah gak ada lagi anak saya di situ. Artinya dia kecelakaan. Tapi napasnya masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa sampai kembali ke gereja ini. Ini tanda kemenangan bagi dia. Bayangkan kalau kita lolos dari kematian yang tadinya mau mati. Kalau dalam bahasa Batak bertemu orang-orang yang sempat di ruang ICU kan udah kayak di gerbang kematian perasaan kita. Tapi kalau sempat keluar dan kita bisa sehat, orang-orang Batak biasanya bilang, bulan dulu ini. Nenek mati hidup gitu. Kalau dalam bahasa Batak hampir mati itu, tapi dia diberikan oleh Tuhan. Dan saat ini semua itu adalah jaminan yang diberikan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang digunakan? Jangan memikirkan kesedihanmu sendiri. Jangan memikirkan pergumulanmu sendiri. Tapi sampaikan kepada Tuhan yang sudah menggantikan duka menjadi sukacita. Itu yang kita rayakan dalam Paskah pada saat ini. Hal yang spektakuler pada masa itu dan sampai saat ini. Dia membuktikan bahwa dia adalah Allah yang hidup. Dia menggerakkan semua sendi-sendi yang sempat kaku, mati, tertutup dalam kegelapan, yang hancur remuk hidupnya. Sekarang dia mendapatkan penyegaran dari Tuhan. Inilah orang-orang yang benar. Betapa sakitnya kalau dibully. Kita datang ke gereja akan musuh. Kita pergi ke tempat kerja banyak saingan. Kita pergi kuliah ada orang yang menekong kita. Menekong pacar kita maksudnya, ya kan? Sakit kalau orang yang pernah diduakan untuk anak-anak muda. Saya yakin akan begitu pernah diduakan. Tapi jangan menduakan juga ya. Itu dia. Jadi ada satu harapan untuk kita bisa bangkit dari keterpurukan. Sedangkan mau sudah jadi kehidupannya. Saya sangat senang kalau Paskah ini nggak tahu kenapa lebih senang dalam bahasa Batak kalau dinyanyikan lagu tadi yang menggunakan berbeda. Nong mata luha mate
Dibantu Tuhan Yesus ini, ayolah hidup ibadah, sona hidup lagi. Haleluya, 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 nunggah Yesus ini, haleluya. Jadi dia bangkit mengangkatnya untuk pembinaan remaja nomor 10 anak-anak yang hadir pada saat ini. Siapapun yang betul-betul merasakan kemenangan saat ini, walaupun dalam keadaan yang banyak pergumulannya, kalau dia percaya sedangkan mau bisa dikalahkan Tuhan, maka penderitaanmu itu masih enteng atau masih gampang, itu masih kecil bagi Tuhan. Dia mampu untuk menjadi solusi bagi kita. Amalina, aku semua remaja saat ini, ada yang bergumul tentang pekerjaannya, ada yang bergumul tentang hubungannya, mungkin ada yang bergumul dengan rekan kerjanya yang suka menindus, suka menindas temannya, padahal sama kerja, satu tempat kerja, itu dapurnya, tapi dia mau usaha itu. Tempat satu mungkinnya harus dalam sini, ini sering sekali. Tetapi kalau Tuhan berfirman, kita akan dimenangkan dari musuh-musuh yang membuat kita hampir jiwa atau tidak dari nafsu untuk bangkit. Semangatlah, sampaikan sekali ini. Dikatakan dalam ayat 9, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Saking semangatnya makanya ada rahasia SPH yang harus saya kasih tahu sini. Saking semangatnya untuk mempersiapkan menuju 430 ada loh dari Akhiran yang hadir di sini, bahkan yang lain sudah pulang. Bela-bela di jam 2 pagi tidak masalah. Ada itu, saya semangat kan? Itu kan semangat. Kalau kita semangat, saya ingat orang tadi, kalau semangat dia kerja, bisa aja yang tadinya dia jam makan jam 12 karena semangatnya dilewatkan waktunya di jam 2 dia makan. Itu semangat yang mempengaruhi. Tapi bukan kita benarkan yang telat makan, tidak. Tapi itu karena faktor semangat. Ada juga kadang itu karena dia mau pesta, aduh anaknya itu mau menikah, katanya gitu. Udah umur 40 dia, ini baru menikah dia. Aduh ini kayak suka kayak dia lepas dari mana gitu. Ternyata karena semangatnya dia bela-belain padahal jauh dari Jakarta, dia udah rumah sakit. Hidup dulu. Bayangkan bagaimana hidup dulu. Terus diganjar kepalanya pakai sini, terus matanya udah tutup badan buka badan tertutup mata. Kalau ada hantu di situ punya hantu buka, itu artinya itu karena semangat. Jadi semangatlah, bersukacita itu akan menaklukkan semua orang-orang di sekitarmu yang berusaha mengganggumu. Kalau sudah bersukacita, orang-orang yang mau turun pasti makin iri, tapi iri itu akan dilenyapkan oleh sukacita kita yang mau melayani. Bagi orang yang tak mau melayani, sosoknya nak mau naik. Begitulah kehidupannya. Karena kalau saya cakap bahasa Batak, tujuannya adalah untuk memancing anak-anak remaja tentang sebelum supaya mengerti bahasa Batak. Maaf ya, mungkin ada suatu yang dibuat dari bahasa Batak. Orang di sini. Jadi marilah bersuka kita membawa sukacita ini seperti ketika Maria dan para penjaga kuburan itu yang tadinya takut kemudian dikatakan Tuhan damai sejahtera bagi. Ini adalah pesan bagi kita, berdamai hati dirimu sendiri supaya sukacita itu sampai ke diri. Orang yang bahagia di luar belum tentu bahagia di dalam. Nggak langsung ada tergerus, ya kan? Bahagia di luar dalam hati dan saya bahas. Sama itu di luar
pura-pura manis, pura-pura bahagia, ya kan? Kalau remaja kan cuma berfoto gitu ya, ayo foto belajar apa lagi? Pura-pura bahagia gitu ya. Biasanya anak muda yang seperti kayak gitu. Jadi marilah, memang dari dalam hati bergerak dulu supaya bisa terpancar sukacita yang alami, sukacita yang sejati dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus, kami bersyukur pada hari ini karena kami dapat bersekutu pada minggu sore ini merayakan Paskah. Kami mengingat Tuhan bagaimana kuasa-Mu yang menyelamatkan kami. Engkau rela mati di kayu salib, dan pada saat ini kami mengingat bagaimana Engkau mengalahkan maut dan Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Kiranya Engkau membangkitkan semangat kami juga tanda sukacita kami di hari Paskah pada saat ini. Ya Tuhan Allah, berkatilah jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Mungkin banyak kerinduan-kerinduan kami, pergumulan-pergumulan kami yang mungkin tidak bisa kami luahkan kepada orang-orang di sekitar kami, bahkan kepada keluarga kami. Tetapi karena Engkau mengingatkan kami, izinkan kami Tuhan untuk bersukacita. Izinkan kami Tuhan untuk bangkit dari keterpurukan kami. Karena itulah pesan Paskah yang boleh kami bawa untuk kami beritakan bagi orang-orang yang di sekeliling kami. Inilah jiwa-jiwa pemenang yang karena Engkau memenangkan kami. Ya Tuhan, kami berdoa pada saat ini mengucap syukur atas kelahiran seorang anak dari keluarga Bapak S. Manunggung Sinaga pada hari Selasa 12 Maret 2024. Engkau memberikan anak laki-laki kepada mereka. Berikan kesehatan Tuhan kepada anak mereka ini, dan berikan kemuliaan kepada ibu yang melahirkan. Kiranya Engkau memberikan hikmat kepada orang tua menjaga anaknya agar sehat jasmani dan rohaninya. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kerinduan para nakosobumu yang merindukan jodohnya. Engkau mempertemukan Saul Situmua dan Evi Rismantua Bukusinan yang akan menerima pemberkatan pernikahan pada hari Senin 8 April 2024 di HKBP Paligi Bogor Filipi. Tertarik langkah mereka secara khusus untuk keluarga Situmua dan keluarga Sinanda yang mempersiapkan untuk pemberkatan perkawinan ini, supaya mereka bersukacita satu hati karena akan bertambah keluarga Kristen di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan Allah, kami mendoakan juga banyak kegiatan yang akan berlangsung pada Dewan Koinonia waktu dia punya. Kami berdoa untuk seksi sekolah minggu yang tepat pada hari ini juga merayakan Paskah anak-anak sekolah minggu, dan banyak kegiatan yang berlangsung. Begitu juga untuk tanggal 5 April, anak sekolah minggu yang akan berangkat ke Yayasan Pendidikan Widuna Rawinala Ramajati. Berkati sertai guru-guru sekolah minggu yang mendampingi anak-anak, supaya mereka menjadi berkat dan dapat menolong orang-orang yang patut mereka tolong. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang akan merayakan pesta puncak Pagelaran sekolah minggu dan pra remaja pada tanggal 7 April. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Setiap persiapan guru-guru sekolah minggu, kami yakin Engkau akan memberikan hari yang cerah. Begitu juga Tuhan untuk pelayanan pertanian remaja dan anak tersebut yang diadakan setiap hari Jumat pemberkatan malam. Ingatkan Tuhan setiap remaja dan muda secara khusus yang hadir pada minggu sore ini, supaya hati mereka terbuka untuk datang ke gereja ini